Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bi ayatin ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Halaman 32, 9 baris dari bawah tengah jangan baris. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala bi ayatin ukhra, di ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Dan hendaknya ada minkum, di antara kalian, ummatun, suatu umat, golongan, yad'una, yang senantiasa menyeru, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan hendaknya ada di antara kalian golongan yang memerintahkan bil ma'ruf, terhadap kebaikan-kebaikan, wa yanhauna, dan hendaknya ada di antara kalian yang senantiasa mencegah, senantiasa melarang, anil mungkari, dari perbuatan munkarat, wa ulaika, dan adapun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, hum, adapun mereka, ya, kan wa ulaika, adapun tadi khabar hum, jadi adapun mereka itu al muflihun, adalah orang-orang yang yang mendapatkan kemenangan, yang mendapatkan kebahagiaan. Wa hazihi lamu, adapun lam, ya, huruf lam, lamul amri adalah lam amr, dimana yakni litakun minkum, ya, dari wal takun asalnya litakun, ya, jadi dapatkan langsung ini wal takun, ya, bacanya, ya, litakun minkum jama'atun, ya, agar supaya ada di antara kalian jama'atun, golongan, jamaah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qad zammallahu ta'ala aqwaman bitarkil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Wa qad, dan zammallahu, ya, telah menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, aqwaman, kepada kaum-kaum, ya, bitarkil amri, yang tidak mau, ya, yang mereka itu tidak mau memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, dan tidak mau mencegah atau melarang dari kemunkaran. Wa qala, ya, maka berfirman Allah, kanu la yatanahuna, ya, 'anil munkarin, keadaan mereka itu tidak mau mencegah, ya, tidak mau melarang mereka itu 'anil munkarin, dari kemungkaratan, fa'aluhu, yakni melakukan mereka itu kepada munkarutan, yakni la yanha ba'duhum ba'dha, tidak mencegah ba'duhum ba'dha, ya, di antara mereka itu an munkarin, tentang kemunkarutan, ya. Fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun, di mana mereka, ya, fa'alu, melakukan mereka itu terhadap kemunkarutan, yakni labisa ma kanu yaf'alun, suatu perbuatan yang sangat buruk, ya. Wallahu ta'ala alamu. Nah, ini masih kelanjutan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ini boleh, ya, kita katakan bahwa sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat itu adalah amar ma'ruf, ya, dan nahi munkar.
Mungkin amar ma'ruf itu masih bisa dianggap mudah, dianggap ringan, artinya bisa aja kita melakukan atau menyeru tentang tentang kebaikan. Ya, apa saja yang mengenai kebaikan itu, ini adalah ma'ruf, ya, sesuatu kebaikan. Bisa saja. Ya, justru terkadang kemunkarotan ini yang sangat sulit. Ya, itu sangat sulit untuk mencegahnya. Ya, bahkan kita sendiri pada diri kita itu amar ma'ruf untuk diri sendiri, ya. Kemudian melarang atau nahi anil munkar, ya, mencegah kemunkarotan pada diri kita itu pun sangat berat sekali. Ini yang terkadang yang sering terjadi, ya, yang sering dialami oleh kehidupan umat manusia, ya, berkhusus pada diri kita itu. Ini amar ma'ruf, ya, musuhnya di jiwa kita itu banyak sekali. Nahi anil munkar juga, ya, musuhnya di jiwa kita itu banyak sekali. Makanya, ya, masih ada orang-orang yang di muka bumi ini, di daerah kita, di negeri kita itu, di wilayah kita yang bisa, ya, amar ma'ruf itu dengan tadi seperti ini, ya, dengan adanya majlis-majlis, ya, ada majlis zikir ini, ada majlis tahlil, ya, ada majlis tahlim, yaitu majlis maulid. Ini salah satu, ya, diantaranya adalah bagian orang yang amar ma'ruf, ya, memerintahkan melakukan kebaikan. Ini masih ada, itu udah yang mewakilinya. Makanya di sini kaum disebutnya aqwaman. Satu kaum mesti ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, wa takum minkum, ya, ummatu yad'una ilal khair. Ya, mesti ada di antara kalian itu, ya, kaum, rombongan, ya, yang mereka itu adalah, ya, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, ya, menyeru untuk melakukan perbuatan baik, mengajak untuk melakukan perbuatan baik. Ini mesti ada di antara umat manusia dan manusia, ya. Itulah kita, ya. Ini kita, masya Allah, ya, kampung kita itu, ya, banyak, ya, tempat-tempat kebaikan. Itu sama dengan kita ada mengajak kebaikan, banyak majlis-majlis kita tuh, ya, dari majlis anak kecil, anak generasi kita, remaja kita, ya, dan kaum bapaknya, kaum ibunya, itu banyak sekali, masih, ya, untungnya di kampung, ya, di daerah kita ini, ya, yad'una ilal khair, termasuk di situ, yang mengajak kepada kebaikan, menyeru untuk melakukan kebaikan. Nah, bisa saja dengan teori dakwah, ya, dengan teori dakwah pada diri kita sendiri masing-masing itu, kita berkumpul, kita berteman kepada siapa saja, ya, tidak atau secara langsung ataupun tidak secara langsung, kita itu bisa yad'una ilal khair, mengajak kebaikan kepada mereka. Kita tanya tuh, ya, ente kalau malam Rabu ngapain, di mana ente, ya, kerja apa? Kalau malam Kamis ngapain, malam Selasa di mana ente, ya, oh, itu tanya dah, ya. Kalau bisa mah sebulan sekali, Pak, hadir, gitu, ya. Hadir majlis taklim sebulan sekali tuh, apalagi seminggu sekali, apalagi tiap malam itu, ya, di mana aja tuh, ya, di kampung, ya, itu sudah wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, sudah mengajak kepada kebaikan. Nah, satu tuh, dia ikut, kita mendapatkan, kalau hitung pahala, ya, kalau hitung pahala, kita mendapatkan pahala orang yang mengikut itu dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi ajakan dia. Dia nggak ikut, satu sudah dapat kita apa? Sudah melakukan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Emang tantangannya ini, ya, tantangannya. Dan makanya punya
strategi ya, punya strategi, punya cara ya, supaya lentur, dia bisa lentur. Dari mana berawalnya? Berawalnya dari diri kita masing-masing. Berawalnya ya, amar ma'ruf kebaikan itu harus berawal dari diri kita, timbulnya dari diri kita, dari jiwa kita, baru bisa kita mengajaknya, mengarahkannya pada orang lain. Sekalipun itu tidak semuanya berhasil, nggak semuanya berhasil. Lalu saja ya, terhadap kebaikan kita baik nih, kita baik, jangan beranggapan orang itu senang semua sama kita, kagak ya. Pasti ada orang-orang yang tidak senang kepada dia, nggak senang kepada kita ya. Orang kita aja kebaikan, jangan beranggapan itu orang semua senang semua diajak kebaikan. Tetapi pasti ada orang yang diajak kebaikan itu pun kurang senang atau tidak senang ya. Itu udah prinsip kehidupan ya, udah prinsip kehidupan di alam dunia. Makanya sini sampai ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Nah, pelan-pelan, perlahan-lahan tuh, perlahan aja ya. Anak kita umpama ya, anak kita yang putri, anak kita yang laki-laki, ya itu yad'una ilal khair, kita seru dia untuk melakukan kebaikan ya. Dia rajin belajar ya, dia rajin mengaji ya, kemudian apalagi ibadahnya, sholatnya, 5 waktunya ya, kita tambahkan lagi dengan yang lain, itu sudah yad'una ilal, bahkan itu menjadi wajib buat kita tuh ya, wajib buat kita yang begitu mah, untuk keluarga kita ya. Nah, jangan bosan yang begitu, jangan pernah lupa gitu ya, jangan pernah lupa. Di samping juga doa ya, kalau kita usaha begitu, apapun harus sertai dengan doa. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Nah, mereka yang yad'una ilal khair, menyeru kebaikan, memerintahkan amar ma'ruf tadi itu ya, wa yanhauna 'anil munkar, itu mereka adalah orang-orang ya, yang mendapatkan kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan suksesan ya, mendapatkan kemenangan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muflihun, orang yang muflih yang begitu. Nah, ini banyak tugas ya, di PR itu masih banyak sekali yang belum kita selesaikan ya. PR terhadap diri sendiri, PR terhadap keluarga, PR di dalam agama ya, PR di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu masih banyak sekali yang belum bisa kita selesaikan, masih banyak itu ya. Bagaimana menyelesaikannya? Makanya bareng-bareng, makanya jamaah di sini harus ada respon ya. Masyarakat kita tuh harus ada respon ya. Kalau diajak kebaikan ini harus ada respon mestinya ya, masyarakat kita. Wah iya ya, kerja bakti termasuk tuh ya, kerja bakti. Hanya Pak RW atau Pak RT atau Pak Lurah ya, mengatakan hari Minggu besok ya kita kerja bakti tuh, bersih-bersih lingkungan umpamanya ya, untuk karena kebersihan itu indah, kebersihan itu baik, kebersihan itu mencegah keburukan ya, mencegah, menjauhi banyaknya benih-benih penyakit. Nah, kita nggak bisa dengan tenaga, bisa dengan yang lain ya. Kita sendiri nggak bisa, anak kita suruh ya. Anak kita nggak bisa tuh ya, dengan yang lain. Dengan apa? Dengan tenaga, dengan pemikiran, atau orang lain kita bayar ya, tolong ya dia kerja di sana, uang rokoknya banyak gitu. Kalau kita nggak bisa, ini mah udah kita jublek, nggak bisa ya. Nggak ada mencari solusi lain ya. Makanya Al-Quran itu kan innamal usri yusra, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Artinya bagaimana? Di balik kita nggak bisa melakukan itu, solusinya dong. Cari solusinya apa ini ya, supaya aku ini pun ikut serta di dalam hal itu, di dalam kebaikan tadi. Oh, tenaga nggak bisa, mungkin waktu nggak bisa ya. Goreng singkong datuk kita beli tuh ya, goreng singkongnya itu
Ya kirim sana gorong singkong atau air 1 dus kita kirim. Nah itu kan amar ma'ruf kebaikan maksudnya tadi itu ya. Untuk apa? Untuk mencegah supaya lingkungan kita itu kelihatannya enggak kusam, ya, enggak ambrak-ambrakan, rapi kelihatan lingkungan masyarakat kita tuh daerahnya. Bahkan tercegah dari benih-benih penyakit. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan kita begitu, ya. Diem aja udah, ya terserah ada ansip RT sebagainya itu. Nah ini ya harus, ya artinya tadi dengan cara apa kita itu, ya setiap kesulitan itu ada solusinya. Jangan bilang kita nggak bisa aja, ya. Orang yang mengatakan nggak bisa aja berarti dia tidak menggunakan pola pikirnya, nggak mencari solusi di dalam kehidupannya. Ada solusi dulunya. Ya, seperti kita melakukan kebaikan, umpama ya ada acara apa nih, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ya, acara zikir, majlis zikir, majlis taklim umpamanya, ya, kita nggak bisa melakukan itu, tenaga kita nggak bisa, ya, apalagi dengan hal yang lain mungkin nggak bisa, ya, coba dengan cara yang lain, cari solusinya. Nah itu akan ketemu, karena selama ini tidak menggunakan pola pikir untuk mencari jalan keluarnya. Ya, ikut serta dalam hal itu, dalam hal kebaikan, masih ya mendapatkan bagian-bagian meskipun kita kagak hadir, ya, mulai dulunya kagak hadir mulu, tapi ada solusi lain dia, gitu ya. Acara-acara yang lain nggak hadir mulu, tapi dia ada solusi lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghinakan aqwaman, ya Allah hina kaum-kaum itu bitarkil amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar, ya. Umat manusia, suatu kaum, suatu bangsa, suatu wilayah yang di situ tidak ada atau orang-orang yang nggak peduli terhadap kebaikan, nggak mau ya memerintah kebaikan dan tidak mau melarang kemungkaran. Ini kaum tadi, masyarakat di daerah situ dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hina, tidak dimuliakan oleh Allah. Maka qazamallahu, kata ulama kita ini ya, keterangannya dari ayat Al-Qur'an. Kenapa? Ada perintah amar tadi itu, lamnya lam amar. Nah ini ya, jangan sampai di satu kampung, satu daerah itu nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, ada yang mencari kebaikan di dalamnya itu. Nah, bahaya ya kalau sudah dihinakan oleh Allah, sudah nggak dipedulikan, seolah-olah walaupun rezekinya dikasih sama Allah, ya, rahmat tetap ada dikasih sama Allah, tetapi itu bukan berdasarkan kemuliaan yang datang dari Allah, tapi sebuah hinaan, ya, cacian, ya, kerendahan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum tadi itu munkarotan, ya, bahkan terhadap diri kita sendiri, ya. Kaum kan garis besarnya besar tuh, ya, diperkecil lagi menjadi rumah tangga, diperkecil lagi menjadi individu, ya, pribadi, ya. Nah ini kalau pribadi kita sendiri tidak mau, nggak bisa ya amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak kebaikan, pribadi kita itu zamullah, dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direndahkan martabatnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting sekali untuk membangun itu, ya, membangun itu harus berawal sekali lagi dari jiwa kita masing-masing. Waqala kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu, yani la yanhabadu ba'dan an munkarin fa'aluhu la bisa bakar yaf'alu. Nah, di antara tadi ya, orang mereka yang tidak bisa mencegah mereka itu dari kemunkarotan, ya, fa'aluhu yani la yanha, mereka melakukan terhadap kemunkarotan tadi apa yang telah diperbuat, layan ba'du di antara itu kagak ada seorang pun, ya,
yang berusaha mencegah kemunkarotan atau ya nggak ada seorang pun itu, dibiarkan saja. Bahkan akibatnya menyebar ya, merajalela dan berlama-lama di situ. Dulu di zaman para nabi makanya ya, itu ada nabi yang mencegah seperti Nabi Hud, diajarkan oleh Nabi Hud ya tentang tauhid, tentang kebaikan ya, kemungkarotan itu dicegah oleh Nabi Hud. Kaum Samud ya, oleh kaum Samud sama tuh ya, kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut dicegah oleh Nabi Lut, dilarang oleh Nabi Lut, tapi mereka nggak peduli dulu ya, padahal situ ada nabi di situ ya, ada utusan Allah, mereka nggak peduli. Mereka pada akhirnya ya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya ada yang nyeru ya, para nabi. Apalagi kalau ada tuh gitu ya, waktu itu dibiarin saja ya, kita masih banyak ya kejadian ini. Nah seringkali kejadian alam itu suka diidentikan dengan masalah-masalah yang terjadi di negeri itu, di kampung itu, atau di daerah itu ya, itu seringkali sesuai dianggap ya, karena di kampung itu begitu ya itu sih wallahu a'lam ya, wallahu a'lam yang pasti bagi kita begitu. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, laula yanhahumur rabbaniyuna, seandainya tidak ada melarang kepada mereka rabbaniyuna, para rahib mereka ya, guru-guru mereka itu, wal akhbar, jadi ada khabar yakni hal la yanhahum ulama'uhum ya, wa buqa'uhum ya, wa qurrabuhum an qaulihim ya, apa ini al ismu gitu, annal isma wa aqlahum suhta, yakni qaulul fahsya ya, yakni qaulul bahasanya wa aqlal haram labi sama kanu yasna. Di ayat lain laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar, yang dimaksudkan adalah kalau saja di antara para ulama di mereka itu dan para fuqaha ya, wa qurra'uhum dan para penguasa yang ada di situ, di mana mereka itu ya ikut bersama. Ini kan nggak mungkin ya, kalau ulama ikut bersama nggak mungkin secara itunya ya. Wa kalau suhta, dan mereka makan bersama mereka tentang as-suhta tadi itu, qaulul fahsy ya, ucapan atau perbuatan yang buruk. Wa qal haram, dan memakan makanan yang diharamkan dengan cara mencarinya ya, dengan cara mengambilnya, atau memang jelas makanan itu haram ya. Lebih sama kanu yasnaun, ini adalah sesuatu yang mereka perbuat ya, yang sangat buruk yang diperbuat oleh mereka. Ya, kalau sampai ya di situ tidak melarangnya ya, para ulama ya, para fuqaha di situ nggak ada, dibiarkan saja di daerah itu tentang kemunkarotan, maka mereka dianggap sama, ikut serta ya, padahal mereka tahu ya, tapi dibiarkan saja ya, dianggapnya ikut serta mereka itu ya, kerjasama dan ikut makan barang yang haram, dianggapnya begitu. Termasuk lebih sama kan ya, naon ya, sesuatu yang perbuatan yang mereka lakukan ada suatu keburukan ya, yang luar biasa itu. Makanya ar-ridho bisyai ya, ridho matu laduminhu mayu laduminhu ya, dalam kaidah itu ridho terhadap sesuatu itu berarti ridho terhadap apa yang dilahirkan oleh sesuatu tadi. Dalam kaidahnya ya, pada fikih, seseorang ridho ya, membiarkan saja nih, mohon maaf, anaknya keluar malam, dia pergi entah kemana ya, bahkan diongkosin sama orang tuanya, umpama ya, diongkosin orang ini motornya, ini mau kemana ya, silakan pergi
ini sama saja orang tuanya mendapatkan bagian tentang apa yang diperbuat oleh anaknya di luar sana. Itu ya, jadi orang yang ridho terhadap sesuatu berarti dia ridho terhadap apa yang diperbuat oleh sesuatu itu.